Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memaparkan diri. Nama saya Daniel Rizal Condiatama dari kelas Meteorologi 5A. Izin untuk memaparkan hasil jawaban dari pertanyaan soal ETS atau ujian tengah semester yang saya susun. Untuk yang soal yang pertama, yaitu berkenaan dengan kondisi atau proses tahapan dalam mikrofis awan. Kita ketahui bersama bahwasanya mikrofis awan adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam dinamika atmosfer yang ada di lingkungan kita, yang mana dengan dalam pembentukannya awan terjadi proses-proses fisis yang akan menciptakan sekumpulan awan untuk kemudian mampu berkembang dengan baik. Setidaknya ada beberapa hal atau ada beberapa part yang akan dijelaskan berkenaan dengan mikrofis awan, yaitu bersama dengan uh, deposisi, priming, collection, shading, melting, conversion, evaporation, dan condensation. Yaitu yang pertama berkaitan dengan uh, deposisi. Kita tahu sana misalnya deposisi merupakan proses di mana uap air langsung berubah menjadi es tanpa melewati fase cair. Proses ini terjadi pada suhu di bawah 0 derajat di awan dingin. Uap air yang berada di sekitar partikel es mengalami difusi menuju permukaan partikel es dan langsung menyublim menjadi kristal es menyebabkan partikel es bertambah menjadi besar. Deposisi merupakan salah satu mekanisme utama dalam proses mikrofisis, yaitu untuk proses pembentukan kristal es di awan dingin. Dan ini adalah bagian yang penting dalam pembentukan salju serta hujan es di atmosfer. Alur dari pergerakan dari eh, deposisi yaitu adalah uap air mengelilingi partikel inti es di awan dingin. Kemudian tekanan uap jenuh lebih rendah di atas es dibandingkan zat cair, atau nanti ada materi berkaitan dengan proses Berggruen-Vinson. Dan juga uap air bergerak menuju kristal es dan menyublim di permukaannya membuat kristal es tumbuh menjadi gumpalan kristal es. Kemudian yang kedua adalah proses reaming. Itu ketika jika partikel es mengumpulkan tetesan cairan yang membeku saat bersentuhan. Jadi proses ini menyebabkan partikel es atau biasanya kristal es atau salju hujan es bergerak melalui awan yang mengandung tetesan air super dingin. Sehingga tetesan air super dingin ini membeku saat bersentuhan dengan permukaan partikel es. Proses ini mempercepat pertumbuhan partikel es dan sering menghasilkan partikel yang lebih besar serta droplet atau bola es yang terbentuk dari hujan es yang tertutup tetesan air beku. Kemudian alur pembentukan dari riming itu sendiri, yaitu partikel es bergerak melalui awan dengan tetesan air yang super dingin, kemudian tetesan air super dingin ini membeku secara cepat saat bersentuhan dengan partikel es, kemudian partikel es tumbuh melalui pembekuan tetesan air menjadi lebih besar dan juga lebih padat. Yaitu adalah proses yang berikutnya, yaitu adalah proses collision, yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul yang saling bertabrakan, yang mana dalam hal ini proses koalisi ini yaitu tetesan awan atau partikel es bertabrakan dan menyatu untuk membentuk tetesan yang lebih besar atau partikel yang lebih masif. Dalam konteks presipitasi, tetesan awan yang lebih besar atau jauh lebih cepat akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan partikel yang lebih kecil dan bertabrakan dengan tetesan awan yang lebih kecil yang kemudian menyatu sehingga memperbesar ukuran dari tetesan tersebut dan akhirnya turun sebagai hujan. Alur dari proses pembentukan dari proses reaming ini adalah tetesan awan atau partikel es dengan ukuran yang berbeda bergerak dalam awan. Kemudian tetesan atau partikel yang lebih besar memiliki kecepatan jatuh lebih tinggi dan bertabrakan atau menabrak partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian tetesan partikel yang saling menyatu ini membesar sehingga mempercepat proses terjadinya presipitasi di awan-awan konvektif. Yang berikutnya adalah shedding atau proses di mana sebagian air cair pada partikel es atau hujan es tidak sempat membeku sepenuhnya ketika partikel hujan es menjadi besar. Lapisan air cair yang belum membeku ini di sekitarnya dapat terlepas atau tercuci karena gesekan udara ataupun gaya sentrifugal ketika partikel berputar atau ketika partikel ini eh, bergerak di atmosfer. Proses ini biasanya terjadi pada hujan es di mana air cair terlepas dari partikel hujan es selama jatuh ke bumi. Kemudian alat pembentukannya yaitu partikel es atau hujan es tumbuh menjadi cukup besar di dalam awan. Kemudian tidak semua air yang dikumpulkan membeku seketika dan sebagian air tetap cair. Lapisan air yang cair ini kemudian tidak beku terpisah dari partikel es dan jatuh sebagai tetap menjadi partikel tetesan air. Yang berikutnya adalah melting atau pencairan. Yang mana proses ini adalah berubah wujudnya, kondisi es menjadi bentuk yang lebih
liquid. Pencairan terjadi ketika partikel es, salju, dan hujan es jatuh ke lapisan atmosfer yang suhunya di atas 0 derajat, sehingga dia tidak bisa mampu menjaga partikel itu untuk tetap menjadi es. Pada suhu yang lebih hangat ini, kristal es atau hujan es mulai mencair menjadi air yang lebih cair. Proses pencairan ini seringkali menyebabkan hujan dari awan dingin atau clouds, cold clouds ketika presipitasi berupa es turun ke lapisan atmosfer yang lebih hangat. Lalu proses pembentukan dari melting ini yaitu partikel es atau hujan es jatuh dari awan dingin. Saat mencapai lapisan udara yang lebih hangat atau di atas 0 derajat, partikel es mulai mencair sehingga hujan terjadi di seluruh partikel es mencair sebelum mencapai permukaan tanah. Yang berikutnya adalah conversion atau perubahan fase. Ini merupakan eh, perubahan antara fase-fase dari eh, molekul air yang ada di atmosfer, di mana ada kondensasi, deposisi, pembekuan, pencairan, dan sublimasi. Proses konversi ini sangat penting dalam dinamika awan. Karena apa? Karena inilah menentukan apakah presipitasi turun sebagai hujan, salju, atau dalam bentuk hujan es. Lalu dari pergerakan dari proses uh, conversion ini, yaitu uap air yang membun atau menyublim menjadi tetesan atau kristal es. Proses perubahan fase ini terjadi sesuai dengan kondisi dan juga kelembapan yang ada di atmosfer. Sehingga apabila mungkin suhunya lebih dingin akan membantu ketika suhunya di atas 0 derajat akan mencair menjadi bentuk yang lebih cair. Kemudian evaporasi atau penguapan yaitu adalah proses di mana air cair atau tetesan awan atau presipitasi berubah menjadi uap air atau molekul yang lebih liquid. Proses ini membutuhkan energi biasanya dalam bentuk panas dari lingkungan yang akan terserap oleh molekul. Penguapan terjadi pada tetesan hujan saat jatuh melewati lapisan udara kering di bawah awan yang menyebabkan sebagian presipitasi menguap sebelum mencapai tanah. Alur proses dari evaporasi ini adalah tetesan air atau presipitasi akan jatuh di awan. Kemudian jika bertemu dengan lapisan udara yang kering, sebagian air akan menguap menjadi uap air, dan kemudian proses ini akan mengurangi jumlah air yang mencapai tanah dan menurunkan intensitas hujan. Dan kalau kita bisa lihat dalam grafik, bahwasanya evaporasi juga bisa merubah ketika molekulnya terlalu kecil bisa menjadi sebuah aerosol. Kemudian kondensasi adalah proses di mana uap air berubah menjadi cairan ketika uap air mencapai kelembapan relatif atau kelembapan 100% atau lebih. Proses ini adalah langkah awal dalam pembentukan tetesan awan. Tetesan ini dapat bergabung dan tumbuh menjadi cukup besar untuk jatuh sebagai presipitasi. Itulah beberapa eh, kejadian atau beberapa proses yang terjadi dalam mikrostruktur awan. Ini adalah beberapa kondisi ke spektrum tetesan awan dan juga mikrostruktur awan stratus di beberapa tempat di dunia. Yang sebelah kiri yaitu adalah droplet spectra in trade cumulus di Hawaii dan juga di continental cumulus over di kepulauan Near Sydney, Australia. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya kondisi droplet atau ukuran droplet dari sebuah tetesan hujan. Kemudian yang sebelah kanan adalah kita bisa lihat bersama bahwasanya adalah rekaman atau record dari udara vertikal dan juga diameter rata-rata tetesan, kandungan air, dan ketinggian selama turun melewati awan status di maritim dan juga dari lapisan lapisan atasnya. Ada vertical wind, ada diameter rata-rata, ada liquid weather, dan juga ada altitude yang menunjukkan bahwasanya fluktuasi nilai di masing-masing parameter tersebut. Kemudian adalah probabilitas S pada awan yang sebelah kiri, dan kemudian yang kanan adalah mikrostruktur awan badai. Yang mungkin kita lihat apabila kita bandingkan dengan proses yang ada di sebelumnya, dia akan lebih tinggi gradien dan juga fluktuasi dari masing-masing parameter yang ada di mikrostruktur awan badai. Baik, soal kedua yaitu berkaitan dengan curvature effect pada pembentukan butiran awan, yaitu nanti akan membahas soal persamaan Kelvin. Yang kedua adalah yang ketiga adalah Raoult effect pada pembentukan butir awan atau nanti akan menggunakan persamaan Raoult. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya curvature effect dan juga Raoult effect pada pembentukan butiran awan yang nanti akan mendefinisikan yaitu persamaan atau persamaan Kohler curve atau kurva Kohler. Curvature effect atau efek Kelvin atau juga
disebut sebagai efek Kevin adalah fenomena yang menjelaskan bagaimana kelangkungan permukaan cairan mempengaruhi tekanan uap di sekitarnya. Secara sederhana, semakin kecil atau lebih melengkung suatu tetesan, semakin besar tekanan uap yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan antara fase cair dan uapnya. Kemudian, prinsip sederhana keseimbangan penguapan dan pengumbangan adalah pada keadaan jenuh, ada keseimbangan antara molekul yang menguap dan yang mengembun kembali ke cairan. Tekanan uap jenuh normal itu pada permukaan cairan datar tekanan uap yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan ada tekanan uap jenuh normal. Kemudian permukaan melengkung dan ketidakstabilan molekul pada tetesan yang kecil dengan permukaan yang melengkung, molekul-molekul lebih tidak stabil karena daya tarik antar molekul yang lebih lemah sehingga lebih mudah menguap. Kemudian tekanan uap jenuh lebih tinggi. Untuk menjaga keseimbangan pada permukaan melengkung diperlukan tekanan uap jenuh yang lebih tinggi dibandingkan permukaan datar. Untuk beberapa contohnya akan tergambar di gambar yang di bawahnya yang menunjukkan bahwasanya kelengkungan berpengaruh dalam proses mempengaruhi tekanan yang ada di uap yang ada di sekitarnya. Untuk hukum Kelvin yang dijelaskan yaitu adalah dari hukum Kelvin ini kita bisa saling memahami bahasanya tekanan uap yang tadi sudah dijelaskan di fase sebelumnya eh, akan menyebabkan tekanan uap di atasnya atau di atas benda yang melengkung tadi akan bertambah lebih besar. Seperti yang tergambar pada persamaan di samping ini. Ada beberapa threshold juga yang kemudian disampaikan berkaitan dengan hukum Kelvin ini, yaitu ketika E min ES dalam fungsi R sama dengan defisit uap, di mana E adalah tekanan uap di lingkungan. Ketika E em, dikurangi ES dalam fungsi R kurang dari nol, maka akan terjadi peluruan. Kemudian ketika dikurangi ES dalam fungsi R lebih dari nol, akan terjadi pertumbuhan awan. Kemudian ketika E dan ES dalam fungsi R sama dengan nol, maka akan terjadi ukuran kritis. Next, kita akan bahas soal Salt effect. Di persamaan mengenai Salt effect ini, tekanan uap dari pelarut dalam larutan akan berkurang karena adanya eh, zat terlarut. Keberadaan zat terlarut yang mengurangi fraksi mol air di larutan sehingga mengurangi peluang molekul air untuk menguap. Mengurangi tekanan uap jenuh di atas tetesan air sehingga uap air lebih mudah berkondensasi pada tetesan yang mengandung solut. Salt effect memungkinkan tetesan awan untuk terbentuk dan tumbuh lebih efisien dalam kondisi kelembapan yang sedikit lebih rendah dibandingkan tetesan yang tidak mengandung zat terlarut. Pada persamaan ini, persamaan persamaan Raoult pada salt effect yang seperti tergambar pada gambar di atas menunjukkan bahwasanya eh, partikel aerosol yang bertindak sebagai inti kondensasi awan atau CCN seringkali mengandung zat terlarut yang menurunkan tekanan uap jenuh di atas tetesan air jika dibandingkan dengan air murni. Menurut hukum Raoult yang ada di atas, yaitu ketika zat terlarut dalam tetesan air mengurangi tekanan uap jenuh di sekitar tetesan, sehingga tetesan dapat tumbuh pada kelembapan relatif yang lebih rendah daripada yang diperlukan untuk air murni. Makna dari kegiatan fenomena Salt effect ini adalah adanya zat terlalu dalam tetesan atau misalnya dalam aerosol akan menurunkan tekanan uap jenuh di atas tetesan. Kemudian zat terlalu mengurangi kecenderungan tetesan untuk menguap yang memungkinkan tetesan tetap stabil atau tumbuh pada kelembapan yang relatif lebih rendah. Kemudian tetesan yang mengandung zat terlalu akan lebih stabil dan lebih mudah untuk tumbuh dibandingkan dengan tetesan air yang murni. Jadi di dalam salt effect ini akan menyebabkan akan terjadi satu pemahaman yang eh, kompleks yaitu berkaitan dengan bagaimana identifikasi molekul yang ada di dalamnya akan mempengaruhi kondisi tekanan yang ada di sekitarnya. Next. Berikutnya adalah bagaimana penggabungan antara efek Kelvin di yang berkorelasi berkaitan dengan kelangkungan dengan persamaan Raoult yang juga mendefinisikan berkaitan dengan kondisi zat terlarut dalam sebuah partikel. Seperti kita ketahui bahwasanya dalam kurva Kohler ini atau dalam persamaan Kohler ini yaitu menggabungkan antara curvature effect di efek Kelvin dan juga Salt effect untuk menjelaskan pertumbuhan tetesan awan pada inti kondensasi. Menurut kurva Kohler pada di gambar di pojok sebelah kiri yaitu adalah
hubungan antara tekanan uap jenuh di sekitar tetesan awan dan ukuran tetesan. Pada kurva ini terdapat titik kritis di mana tetesan air bisa tumbuh dengan cepat disebut radius kritis. Yang mana di bawah radius kritis tetesan air cenderung menguap karena tekanan uap jenuh terlalu tinggi. Namun di atas radius kritis tetesan akan terus tumbuh karena suatu efek mendominasi. Seperti di tulisannya bahwasanya persamaan Kohler akan mendefinisikan bahwasanya hubungan antara Kelvin dan juga zat terlarut. Sehingga dapat kita sebutkan bersama bahwasanya di persamaan kurva Kohler ini adalah pada radius yang kecil, curvature effect menghambat pertumbuhan tetesan karena tekanan uap jenuh yang tinggi. Sedangkan Solid effect menurunkan tekanan uap jenuh di atas tetesan. Kemudian yang memfasilitasi pertumbuhan meskipun kelangsungan tetesan itu besar. Kemudian di titik kritis tertentu, seperti yang kita lihat di gambar ini, tetesan dapat tumbuh lebih cepat dari menjadi butir awan yang besar dan akhirnya menghasilkan presipitasi. Kemudian kurva Kohler ini yaitu mengintegrasikan kedua efek yang sangat penting dalam memahami pembentukan awan atau berkembangnya di awan di atmosfer melalui interaksi antara aerosol, zat laut, dan uap air. Next, kita akan bahas mengenai soal yang ketiga yaitu berkenaan dengan perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Kita ketahui bersama bahwasanya kecepatan naik atau velocity dapat diprediksi oleh empat yang seperti gambar samping. Kemungkinan terlalu tinggi karena alasan berikut. Yang pertama yaitu hambatan aerodinamis diabaikan, yang kedua itu pencampuran dengan udara sekitar diabaikan, gerakan kompensasi ke bawah dari udara sekitar diabaikan, kemudian yang keempat yaitu berat air yang terkondensasi yang sebagian terbawa bersama paket diabaikan. Dalam teori parsel udara, salah satu pendekatan mendasar dalam meteorologi untuk memahami dinamika vertikal udara di atmosfer adalah teori parsel atau teori paket yang dianggap sebagai sebuah sehingga udara dianggap sebagai sebuah massa udara yang bergerak ke atas atau ke bawah di atmosfer tanpa adanya pertukaran massa atau energi dengan sekitarnya. Pergerakan parsel udara dipengaruhi oleh gaya apung atau buoyancy yang ditentukan oleh perbedaan intensitas antara parsel udara dan udara di sekitarnya. Namun, teori parsel udara klasik mengasumsikan akselerasi yang terlalu cepat akibat dari gaya buoyancy sehingga beberapa modifikasi diperlukan untuk menjelaskan dinamika yang lebih realistis dari kondisi yang sebenarnya. Ada beberapa teori yang menyatakan berkenaan dengan gaya buoyancy, yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai dengan teori parsel klasik, yang mana pada teori ini menyatakan bahwasanya parsel udara bebas bergerak naik turun secara instan ketika ada perbedaan suhu antara parsel dengan lingkungan. Jika parsel lebih hangat, kurang densitas, maka parsel akan mengalami gaya keapung atas atau buoyancy force. Dan sebaliknya, jika lebih dingin, parsel tak akan tenggelam bersama bersama dengan airnya yang dipengaruhi oleh eh, gaya gravitasi. Dari teori ini, beban air kondensasi, jika air yang terkondensasi dari dalam bentuk awan atau presipitasi yang memberikan gaya ke bawah menggunakan temperatur virtual untuk udara yang lebih, faktor daya apung menjadi seperti persamaan yang ada di bawah, yaitu dengan rumusan perbandingan antara suhu kemudian dikurangi dengan rasio pencampuran. Ini juga beberapa konsep yang diberikan berkaitan dengan kontinuitas massa dan juga pengaruhnya terhadap gaya buoyancy. Yaitu ketika udara yang turun bebas awan, udara tersebut akan dihangatkan pada laju adiabatik kering. Udara yang di lalu termal yang naik mungkin suhunya terpengaruh oleh penurunan adiabatik. Perubahan suhu akan mempengaruhi faktor daya apung yang pada metode irisan analisis stabilitas dirancang untuk memperhitungkan efek ini. Ini beberapa persamaan yang mengantarkan pada beberapa teori parsel yang akan digunakan. Yaitu ada yang berikutnya adalah berkaitan dengan pengenceran dengan mixing, karena yaitu adalah ketika udara di sekitar umumnya lebih dingin dan lebih kering daripada elemen apung, beberapa pencampuran diharapkan terjadi dan akan cenderung mengurangi daya apung thermal dan menurunkan rasio pencampurannya yang disebut dengan entrainment. Secara umum, efek pencampuran dapat dianalisis dengan mempertimbangkan pertukaran padat antara udara berawan dan udara yang terbawa dengan mempertimbangkan massa M udara. Seperti yang kita lihat di eh, samping kiri yang menunjukkan bahwasanya proses pertumbuhan dari sebuah awan hujan. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan hambatan aerodinamis.
yang terjadi pada teori gelembung atau pancaran gumbalan. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukuran dan daya apungnya buat kombinasi tertentu. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukuran dan daya apungnya dalam proses kombinasinya dengan parameter-parameter tertentu. Teori awal dari hambatan aerodinamis ini adalah pada gumpalan kering tanpa mempertimbangkan kondensasi untuk memodelkan konveksi alami dengan lebih baik, para peneliti telah menyempurnakan dengan memasukkan efek kondensasi, tapi masih memerlukan variabel lain tanpa dimensi. Yang studi terbaru mengenai dengan konveksi awan yaitu mengintegrasikan persamaan gerak udara dengan termodinamika kondensasi dan presipitasi yang sangat mirip dengan perkembangan alami awan dan hujan. Kemudian teori yang berikutnya yang juga tidak saya muat dalam PPT saya adalah berkenaan dengan teori parcel yang memasukkan daya hambatan atau drag force yang sehingga ketika ada proses pengangkatan massa dari buoyancy, dia akan memasukkan gesekan di lingkungan sekitar yang mana yaitu adalah ketika eh, pergerakan asal parcel udara ke atas atau ke bawah diperlambat oleh gaya gesekan dengan udara sekitarnya sehingga akselerasi parcel tidak secepat yang diberikan dalam teori parcel klasik atau gaya buoyancy yang sebelumnya sudah dipaparkan di depan. Dengan memasukkan gaya hambatan ini, akselerasi parsel akan menjadi lebih lambat dari yang diharapkan dalam teori klasik. Persamaan gerak yang dimodifikasi untuk parsel menjadi eh, pernyataan yang berbeda. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan teori parsel yang menggabungkan dengan inersia. Dalam teori parsel klasik, parsel udara dianggap tidak memiliki inersia. Artinya, parsel dapat langsung merespon gaya buoyancy. Namun, pada kenyataannya, parsel udara memiliki inersia yang menentang perubahan kecepatan. Teori yang lebih maju mengakui bahwa parsel udara tidak akan langsung berakselerasi, tetapi membutuhkan waktu untuk mencapai kecepatan tertentu akibat pengaruh massa parsel tersebut. Dengan masukkan inersia, ini akan merubah persamaan yang sudah dirumuskan di gaya buoyancy di atas. Pada teori inersia ini akan memberikan gambar yang lebih realistis terhadap gerakan parsel, di mana parsel membutuhkan waktu untuk menanggapi perubahan gaya apung. Berikutnya ada soal keempat, berkenaan dengan eh, perhitungan supersaturation di lingkungan. Baik, ini adalah persamaan dari hasil eh, yang dirumuskan berkenaan dengan eh, super saturation, cara menghitung dari super saturation lingkungan. Yang mana untuk mendapatkan nilai dari super saturation lingkungan berdasarkan hukum droplet dan juga selang waktu yang tadi sudah disampaikan pada soal, eh, kita perlu memahami bersama bahwasanya proses yang dari selama pertumbuhan tetesan air di dalam awan yang melibatkan mekanisme difusi uap ke permukaan air, eh, ke permukaan, proses ini dikendalikan oleh gradien supersaturasi sekitar tetesan dan tergantung pada parameter fisik seperti ukuran tetesan dan waktu. Seperti tergambar pada eh, persamaan di yang sebelah kiri, kita akan mendefinisikan beberapa parameter yang kita ketahui di soal, seperti epsilon, eh, kemudian R terhadap T, kemudian R0, kemudian T saat 12,1, karena di soal dinyatakan bahwasanya nilai belakang dari angka 1 adalah merupakan angka NPT pada setiap taruna. Kemudian pada suhu negatif 10 derajat Celcius, dan kemudian pada tekanan 62,1 kilopascal. Yang mana pada soal ini NPT saya adalah, dan NPT terakhir saya adalah 0021 atau 21. Kemudian kita akan mendefinisikan berkaitan dengan persamaan laju perubahan kondensasi yang didefinisikan sebagai epsilon S-1 per FK plus FD. Yang mana FK plus FD akan kita definisikan di sebelah kanannya, yaitu yang menyatakan bahwasanya kondisi RT ketika dikuadratkan dan kemudian dalam kurung R0 kuadrat tambah 2KT yang akhirnya menghasilkan persamaan kedua yang bernilai R kuadrat T min R0 kuadrat per 2T. Yang ini kemudian akan kita substitusi dalam persamaan satu sehingga dihasilkan persamaan final yang menyatakan bahwasanya S min 1
epsilon R kuadrat min R kuadrat T min R0 kuadrat per 2T akan menghasilkan epsilon. Kemudian pada titik akhirnya untuk mendapatkan supersaturation lingkungan atau S-1 akan digunakan persamaan keempat yaitu epsilon per epsilon 1 yaitu 0,706 yang kita dapat dari persamaan epsilon, kemudian akan dibagi dengan nilai 31,67 dari perhitungan 10 pangkat 1,5. Sehingga didapatkan bahwasanya nilai dari supersaturasi lingkungan ada sekitar 2,2%. Berikutnya adalah perhitungan kecepatan angin vertikal pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation. Jika udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x, pada hal ini NPT saya adalah 2,1 sehingga x-nya akan diganti dengan 2,1. Yang di sini juga suhunya akan menjadi 4,21. Next. Kita akan mendefinisikan beberapa parameter yang kita ketahui. Yang pertama ada L, RD, R, T, dan juga G. L yaitu 2,1, RD 9,8, kemudian R-nya 4,21, T-nya yaitu 2,21, yang 22,1 yang kemudian kita definisikan sebagai Kelvin yaitu 295,1, kemudian G-nya adalah 9,8. Yang pertama adalah dari yang pertama, T sama dengan L per U atau 2pi per N. Yang kemudian disederhanakan jadi U sama dengan ln per 2pi. Kemudian didapatkan persamaan ketiga atau persamaan final yaitu N G per T dalam kurung suhu dew point pada yang sudah kita ketahui. Kemudian dikurangi suhu eh, sesuai dengan NPT kita. Kemudian pangkat setengah. Kemudian disubstitusi antara persamaan ketiga ke persamaan dua sehingga didapatkan nilai dari kecepatan angin U yaitu sekitar 4,556 meter per sekon. Berikut adalah hasil presentasi saya berkaitan dengan soal-soal UTS di fisika awan semester 5 ini. Mungkin cukup dari kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.